Ada apa ini? Malam-malam kok pada kumpul di rumah orang? Pakai nangis segala. Eko, kamu ngapain di rumahku jam segini? Kamu yang ngapain, Mas? Jelasin sama aku, ini foto siapa? Kenapa kamu tega khianati pernikahan 15 tahun kita demi perempuan ini? Dia hamil, Mas. Ya memang, kenapa kalau dia hamil? Dia mengandung anakku, Aulia, dari dagingku yang gak pernah bisa kamu kasih selama 15 tahun pernikahan kita. Kamu mau menyalahkan aku karena aku pengen punya keturunan. Pak Teguh, tolong jaga bicaranya. Gak sepantasnya Bapak menyalahkan Mbak Aulia. Sepi banget ya rumahnya, Aulia. Jam segini biasanya anak-anak komplek udah pada ribut mau berangkat sekolah. Iya, Bu Ida. Kebetulan komplek kita lagi agak sepi pagi-pagi. Bukan kompleknya yang sepi, tapi rumah kamu. Masa udah 15 tahun loh, kamu gak kepikiran buat pancingan apa gitu? Anak angkat kek, atau adopsi kek? Biar Teguh ada yang nurusin hartanya. Kasihan suamimu kerja terus. Semua kan udah ada yang ngatur, Bu. Kami cuma bisa berusaha dan berdoa aja yang terbaik. Aulia, bekalku mana? Udah jam segini, jalanan pasti macet. Udah aku siapin dari subuh, Mas. Udah di dalam tas, dimakan ya nanti di kantor. Oh, ya udah ya, aku berangkat dulu. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa kabarin kalau udah sampai. Tuh kan, suamimu mukanya dingin gitu. Jangan-jangan dia bosen di rumah karena suasananya terlalu sepi. Kamu harus hati-hati ya, Aulia. Laki-laki kalau udah jenuh bisa cari hiburan di luar. Mas Teguh cuma capek karena urusan kantor, Bu. Saya permisi masuk dulu, mau beresin dapur. Bengong aja kamu, Guh. Kopinya sampai dingin gitu nggak disentuh sama sekali. Pikirin proyek baru atau ada masalah di rumah sih? Dua-duanya, Yan. Rasanya kepalaku mau pecah. Di rumah suasananya makin sunyi. Di kantor kerjaan numpuk nggak kelar-kelar. Jenuh aku. Udah, mending sekarang kita cari makan siang aja. Biar otakmu seger, kalau dipaksa terus yang ada malah stres. Kamu duluan aja, Yan. Aku masih harus beresin beberapa email penting ini. Nanti aku nyusul. Ya udah, aku duluan. Jangan lupa makan ya. Muka kamu udah sepet banget itu. Siang Pak Teguh, ini ada laporan keuangan proyek kemarin yang harus Bapak periksa dan tanda tangani. Kamu kok tumben wanginya beda hari ini? Seger banget. Bapak bisa aja, ini parfum baru kok Pak. Gimana, Bapak suka nggak sama wanginya? Suka banget, bikin rasa pusingku hilang. Serius Pak, kalau Bapak lagi pusing dan capek, gimana kalau malam ini kita makan malam bareng di luar kantor? Aku tahu loh tempat makan yang enak dan tenang banget, biar Bapak bisa rileks. Boleh juga tawaran kamu, Dewi. Kebetulan aku lagi butuh tempat buat pelarian malam ini. Kita ketemu di restoran biasa ya, jam 7 malam. Jangan sampai telat. Siap Mas Teguh, aku tunggu nanti malam ya. Jangan bikin aku nunggu lama. Mas, kok dari tadi ngeliatin HP terus sih? Takut ya kalau istrimu telepon atau nyariin kamu di sini? Enggak kok sayang, HP-nya sengaja aku matiin suaranya. Aku cuma mau fokus malam ini bareng kamu. Nggak mau diganggu sama suasana rumah yang bikin pusing itu. Nah, gitu dong. Aku kan pengen kamu nyaman kalau lagi sama aku. Lagian, kamu bahagia tau Mas. Jangan dibikin stres terus kalau masalah keturunan yang belum jelas itu. Kamu bener Dewi, cuma sama kamu aku merasa dihargai sebagai laki-laki. Di rumah suasananya dingin banget. Aku ngerasa hampa selama 15 tahun ini. Permisi Kak, ini pesanan tambahan dan struk tagihannya. Silakan dinikmati makanannya. Oh iya, makasih ya Mbak. Nih, makan dulu Mas biar makin semangat. Pokoknya malam ini kamu harus lupain semua beban kamu. Enak banget, makasih sayang. Kamu emang selalu tahu cara bikin aku seneng. Mas, besok sore kan aku sengaja mau jalan-jalan ke taman deket komplek perumahan kamu itu. Mau mampir ke rumah teman sekalian beli keperluan kantor nggak? Kamu nggak bakal ketahuan kan kalau kita kontakan?
Aman sayang, jam segitu aku masih di kantor. Dan Aulia paling cuma ikut arisan atau ngobrol sama ibu-ibu komplek. Oke deh kalau gitu. Yuk kita selesaiin makannya terus langsung pulang. Bu RT, ini mumpung lagi bahas iuran, aku jadi kepikiran tanah sama rumah Megah Teguh itu kan luas banget ya. Kemarin aku nanya-nanya, sayang banget kalau aset sebanyak itu besok-besok gak ada yang mewarisi. Iya kan, Aulia? Weda, ini kok malah bahas surat pribadi orang lain. Kita fokus ke agenda bakti sosial minggu depan dulu yuk. Nggak apa-apa Bu RT, saya sudah biasa dengar omongan kayak gini soal warisan atau masa depan. Biar jadi urusan aku sama Mas Teguh aja Bu Ida. Ya aku kan cuma ngingetin Aulia, laki-laki itu punya batas kesabaran. Kalau di rumah sepi terus, lama-lama dia bisa jenuh dan nyari suasana baru loh di luar yang bisa ngasih dia keturunan. Kamu harusnya mikir ke sana sih. Sore Bu RT, sore Bu Ida, Mbak Aulia, kebetulan banget ketemu di sini Bu RT. Ini saya mau nanya soal jadwal kerja bakti buat persiapan bakti sosial besok minggu. Mulainya jam berapa ya? Sore Pak Eko, pas banget ditanyain. Rencananya kita mau mulai dari jam 7 pagi Pak, biar nggak terlalu panas nanti pas bersihin selokannya. Oh gitu, siap Bu RT. Mbak Aulia, besok sore rencananya saya mau minta tolong anterin ibu saya periksa kesehatan rutin di klinik bersalin dekat perbatasan kota itu loh. Mbak Aulia ada waktu nggak buat nemenin ibu saya sebentar? Kasihan kalau sendirian. Boleh Pak Eko, besok sore kebetulan aku sengaja nggak ada acara apa-apa di rumah. Nanti kabari aja ya kalau mau berangkat. Ya udah deh kalau gitu, malah bahas kerja bakti. Aku pulang duluan aja. Mau masak buat orang rumah. Mari semuanya. Saya juga pamit duluan ya Mbak Aulia, Pak Eko mau keliling lagi narik iuran ke rumah warga yang lain. Sayang, kamu kenapa nangis kayak gitu? Telepon aku berkali-kali nyuruh datang. Ada masalah apa? Aku bingung harus gimana mas. Kamu lihat sendiri kan hasilnya. Aku telat menstruasi dari bulan kemarin. Ini beneran, Wi? 2 garis merah. Kamu nggak lagi bercanda kan sama aku? Buat apa aku lagi bercanda soal ginian mas? Aku takut. Hubungan kita ini kan rahasia. Bagaimana kalau orang kantor atau istrimu sampai tahu soal kehamilan ini? Jantungku rasanya mau copot, Wi. Tapi jujur, di satu sisi aku merasa lega banget. Jadi selama 15 tahun ini bukan aku yang mandul. Aku bisa punya keturunan. Mas, kok kamu malah mikirin soal itu sih? Pikirkan nasibku sekarang. Perutku lama bakal buncit mas. Statusku gimana? Kamu mau tanggung jawab kan? Pasti sayang, aku pasti tanggung jawab. Ego kelakianku yang selama ini diinjak-injak omongan tetangga akhirnya terbukti lewat kamu. Aku nggak akan membiarkan anak ini lahir tanpa ayah. Tapi kita nggak bisa diem-diem terus kayak gini mas. Besok kita harus pastikan ini ke dokter kandungan. Aku mau kejelasan medis yang pasti. Iya, besok pagi aku sengaja mau izin setengah hari dari kantor. Kita pergi bareng ke klinik bersalin, kasih ibu yang jauh di pinggir kota biar aman dan nggak ada yang kenal kita. Kamu siap-siap ya besok pagi. Iya mas, besok pagi kita langsung jalan ke klinik itu sebelum jam 9 ya. Mas, aku udah deg-degan banget deh nunggu nomor antrean kita dipanggil. Menurut kamu, dokter di dalam nanti bakalan bilang apa ya? Kamu tenang aja sayang, minum dulu nih biar agak rileks. Mau dokter bilang apapun yang jelas kan hasil tes pack kemarin udah meyakinkan banget kalau kamu lagi hamil anakku. Iya sih mas, tapi aku cuma pengen dengar langsung dari dokternya biar makin mantap. Makasih ya mas, udah mau bela-belain izin kerja demi nemenin aku kesini. Ya pasti dong Wi, ini calon anak pertama aku, darah dagingku sendiri. 15 tahun aku nunggu momen kayak gini, gak mungkin aku sepelekan begitu aja. Ibu Dewi, nomor antrian 12, silakan masuk ke ruang periksa dokter. Itu nama aku dipanggil sama suster. Yuk temenin aku masuk ke dalam. Yuk sayang, biar aku sekalian nanya-nanya ke dokternya nanti di dalam.
Kurang ajar kamu Teguh. Mbak Aulia di rumah dijaga baik-baik, kamunya malah main gila di sini sampai hamil begini. Ini beneran foto Mas Teguh, Pak Eko. Perempuan muda ini siapa? Kenapa Mas Teguh bisa semesra ini di klinik bersalin? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri tadi pagi Mbak Aulia. Saya nggak tega kalau harus diem aja melihat Mbak Aulia dibohongi selama ini. Perempuan itu namanya Dewi, rekan kantornya Pak Teguh. Ada apa ini? Malam-malam kok pada kumpul di rumah orang, pakai nangis segala. Eko, kamu ngapain di rumahku jam segini? Kamu yang ngapain, Mas? Jelasin sama aku, ini foto siapa? Kenapa kamu tega khianati pernikahan 15 tahun kita demi perempuan ini? Dia hamil, Mas. Ya memang, kenapa kalau dia hamil? Dia mengandung anakku, Aulia, dari dagingku yang nggak pernah bisa kamu kasih selama 15 tahun pernikahan kita. Kamu mau menyalahkan aku karena aku pengen punya keturunan. Pak Teguh, tolong jaga bicaranya. Gak sepantasnya Bapak menyalahkan Mbak Aulia setelah apa yang Bapak perbuat di luar sana. Kamu diam Eko, ini urusan rumah tangga aku, Aulia. Aku nggak punya pilihan lain. Perut Dewi bakal makin membuncit dan aku nggak mau menanggung malu di kantor. Malam ini juga aku ceraikan kamu. Tanda tanganin surat itu sekarang. Jadi ini balasan kesetiaanku selama 15 tahun, Mas. Hanya karena keegoisanmu, kamu hancurkan semuanya dalam satu malam. Baik, kalau itu yang kau mau. Besok urusan kita selesai di pengadilan. Aku nggak mau menunda pernikahan aku sama Dewi lebih lama lagi. Urus semuanya secepatnya. Mbak Aulia, semua berkas penceraiannya udah saya periksa kembali dan udah lengkap sesaat lagi. Giliran sidang yang kita panggil oleh majelis hakim untuk menandatangani putusan resmi. Mbak Aulia, bener-bener udah mantap dengan keputusan ini. Udah sangat mantap, Pak Baskoro. Nggak ada lagi yang perlu saya pertahankan dari laki-laki yang udah membuang kesetiaannya demi ego sendiri. Saya ingin proses ini selesai secepatnya tanpa drama gono gini. Baguslah kalau kamu udah sadar Aulia. Aku juga nggak mau buang-buang waktu di sini. Urusan pernikahan aku sama Dewi udah mepet banget. Perutnya nggak bisa diajak kompromi lagi. Jadi makin cepat kamu tanda tangan, makin cepat kita bebas. Kau nggak perlu khawatir, Mas Teguh. Aku nggak akan mempersulit langkah kamu untuk menikahi perempuan itu. Hari ini aku lepaskan kamu dengan cara yang paling terhormat. Nah, ini silakan ditandatanganin di bagian pojok bawah sini Mbak Aulia, biar langsung saya serahkan ke petugas administrasi di dalam ruang sidang. Selesai, Pak Baskoro. Silakan diurus semuanya sampai tuntas. Sini pulpennya, biar aku beresin bagianku sekalian. Setelah ini kita resmi gak ada hubungan apa-apa lagi Aulia. Jangan pernah cari aku atau datang ke kehidupan baru aku sama Dewi. Justru kamu yang harus ingat ucapan itu, Mas Teguh. Jangan pernah tengok ke belakang lagi, Pak Baskoro. Tolong langsung bawa berkasnya masuk ke dalam ruangan sidang ya. Mas, kamu lihat deh, kenapa tamu yang datang dikit banget sih? Ibu-ibu komplek juga pada ngeliatin aku kayak gitu dari tadi. Aku kan jadi risih, Mas. Pesta pernikahan kita kok malah jadi kayak gini sih? Udah, kamu tenang dulu Wi. Yang penting kan kita udah sah secara hukum dan agama. Kita bikin acara di balai warga ini kan emang tujuannya buat meredam gosip di komplek biar semuanya cepet beres. Kamu lihat gak sih? Perutnya pengantin baru itu gendut banget ya. Buat ukuran orang yang baru nikah hitungan hari. Bener kan gosip kemarin? Pantes aja tuh aku buru-buru cerain Aulia. Selamat ya Teguh, Dewi atas pernikahannya. Ini ada sedikit sumbangan titipan dari warga yang nggak bisa hadir malam ini. Mohon maaf kalau suasananya nggak seramai biasanya. Oh iya Pak RT, terima kasih banyak ya udah dibantu urus izin pemakaian balai warganya. Gak apa-apa kok Pak, yang penting acaranya lancar. Mas, perut aku udah mulai kram nih karena kelamaan berdiri pakai sepatu tinggi. Lagian orang-orang di sini auranya nggak enak banget sih. Mending kita cepet-cepet pulang aja deh sekarang. Aku malas lama-lama di sini. Kamu ini sabar dikit napa Wi? Nggak enak sama Pak RT, masih berdiri di sini. Masa pengantinnya langsung kabur gitu aja sebelum acaranya bener-bener selesai? Ya udah, kalau istrinya capek silahkan istirahat aja duluan kok. Saya mau beresin meja depan dulu ya, mari.
Astaga Wi, rumah kok berantakan banget kayak kepala pecah gini. Aku baru pulang kerja, capek banget. Sampai rumah bukannya tenang, malah makin pusing liat ginian. Lah, kamu pikir aku di rumah ini nggak capek ngurusin bayi seharian sendirian? Nih, daripada kamu ngomel-ngomel, mending kamu lihat ini tagihan kartu kredit udah jatuh tempo semua. Susu formula sama popok anakmu juga udah habis. Hah, ini tagihan belanjaan apa lagi? Sampai puluhan juta gini Dewi. Kamu beli tas sama baju baru lagi. Keuangan kita lagi menipis semenjak pindah rumah. Harusnya kamu bisa hemat dong. Hemat gimana lagi sih? Aku kan butuh merawat diri, Mas. Lagian kamu harusnya bersyukur dan gak usah banyak protes. Aku ini udah ngasih kamu anak, darah daging yang selama 15 tahun gak bisa dikasih sama mantan istri kamu itu. Cukup Wi, jangan bawa-bawa masa lalu lagi. Anak yang dulu aku dambakan banget, sekarang malah bikin kita ribut setiap hari karena sifat boros dan egois kamu ini. Aku bener-bener stres. Ya kalau stres, mending kamu cari uang yang lebih banyak lagi sana. Besok pagi aku mau uang ini udah ada buat nebus keperluan anak pokoknya. Aku capek, mau tidur duluan. Ibu Aulia ceritanya seru banget. Terus kelanjutan kisah kancil yang suka berbagi buah itu gimana lagi, Bu? Aku masih pengen denger. Nah, kancilnya akhirnya punya banyak teman karena dia suka berbagi dan gak pelit, ayo. Makanya kita semua di panti ini juga harus selalu rukun dan saling sayang ya, biar disayang sama Tuhan. Iya, Ibu Aulia, aku mau kasih tahu teman-teman yang lain di kamar dulu ya, biar mereka juga bisa dengar cerita dari Ibu nanti sore. Luar biasa sekali dedikasi kamu Mbak Aulia. Anak-anak di sini semuanya kelihatan bahagia banget sejak Yayasan Panti Asuhan Harapan Mulia ini resmi berdiri. Kamu benar-benar berjiwa ibu sejati. Terima kasih banyak Pak Handoko. Semua ini juga berkat bantuan dari para donatur seperti Bapak. Menjadi ibu buat mereka adalah kebahagiaan terbesar yang gak bisa dinilai pakai uang bagi aku sekarang. Ini ada beberapa berkas bingkisan makanan tambahan buat acara bakti sosial sore nanti di jalan protokol depan, Mbak. Tolong ditandatanganin dulu biar langsung diturunkan dari mobil box sama tim lapangan. Udah selesai Pak. Kebetulan sore nanti poster kegiatan sosial kita juga mau dipasang di baliho depan jalan protokol itu kan, biar makin banyak orang yang tahu dan bergerak buat bantu anak-anak. Iya betul Mbak Aulia. Tim publikasi udah meluncur ke jalan protokol sekarang buat pasang posternya sebelum sore. Saya permisi ke depan dulu buat koordinasi ya Mbak. Coba lihat baliho besar di seberang jalan kantor yayasan itu deh. Itu bukannya Aulia mantan istrimu. Kelihatan anggun banget di foto poster itu. Senyumnya damai sekali bareng anak-anak panti asuhannya. Iya Yan, itu Aulia. Dia sekarang udah sukses mengelola yayasan itu. Sejak berpisah sama aku, hidupnya malah makin kelihatan jauh lebih bahagia dan diberkahi. Roda kehidupan benar-benar berputar ya Gu. Dulu kamu lepasin dia demi ego pengen punya keturunan, tapi sekarang kamu malah terjebak rumah tangga yang berantakan tiap hari sama Dewi. Kamu menyesal kan? Nyesel Yan, penyesalan ini rasanya mencekik dadaku setiap hari. Aku udah diputakan ego sesaat sampai tega membuang mutiara paling berharga yang pernah aku miliki demi batu kali yang malah melukai hidupku sendiri. Tuh lihat Dewi, udah telepon lagi, pasti mau marah-marah atau minta uang belanja lagi kayak biasanya. Aku bener-bener gak sanggup lagi menghadapi ini semua Yan. Angkat aja dulu Gu. Biar bagaimanapun itu pilihan yang udah kamu ambil. Kamu harus kuat jalanin sisa konsekuensi hidupmu ini. Ini aku lagi di jalan protokol, kejebak macet parah. Iya, aku langsung pulang sekarang setelah urusan sama Rian beres. Gak usah teriak-teriak begitu.